Oke, kembali lagi di channel Shinobi. Pada video kali ini, Mimin akan membahas cara Kurama bisa hidup kembali ke dunia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut betapa bahagia Mimin jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten Naruto dan Boruto lainnya. Memang tidak pernah ada habisnya jika membahas anime Naruto dan Boruto. Apalagi kematian Kurama yang sudah menyelimuti hati para fans dengan kesedihan dan pasrah dengan keadaan. Di luar sana banyak sekali para fans Naruto dan Boruto yang sudah mengikuti animenya dari dulu hingga saat ini. Namun dari sekian banyak orang-orang tersebut, hanya ada beberapa saja yang memang benar-benar mendalami kematian Kurama. Namun bukan berarti mereka semua harus bersedih, karena sesungguhnya fans anime Naruto dan Boruto sejati adalah mereka yang menghilangkan perasaan sedih dan mengubahnya menjadi semangat, dan percaya bahwa dibuat Kurama mati sebenarnya ingin menjadikan anime Boruto saat ini berjalan dengan seimbang dan jauh lebih baik. Dan tidak banyak pula yang mengatakan bahwa Kurama tidak akan mati dan juga Kurama akan bisa bereinkarnasi kembali. Karena sebagai biju yang menemani Naruto sejak kecil dibenci banyak orang, sampai Naruto dewasa dicintai semua orang lah, membuat para fans merasa tidak rela jika sosok Kurama harus meninggalkan kita semua. Apakah mungkin Kurama ada kesempatan lagi hidup? Menurut Mimin sangat kecil sekali kemungkinannya, namun bisa saja terjadi. Mengingat jika di masa depan sosok Kurama masih sangat dibutuhkan untuk melawan musuh-musuh kuat yang masih tersisa. Dengan hilangnya Kurama sudah dipastikan kekuatan dunia shinobi akan berkurang. Atau mungkin sosok yang akan menggantikan Kurama ternyata adalah Momoshiki yang bersemayam di tubuh Boruto. Karena di masa depan sudah dipastikan kekuatan si tokoh utama adalah segel karma Momoshiki, yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang bahkan setara bahkan melebihi kekuatan Kurama sendiri. Dan hidupnya Kurama kembali ke dunia merupakan hal yang sangat-sangat kita harapkan ke depannya. Dan inilah cara Kurama bisa hidup kembali ke dunia. 1. Bangkit kembali melalui sel cakra. Sel merupakan partikel terkecil dalam struktural dan fungsional kehidupan manusia. Dan sel cakra Kurama ada susunan energi terkecil yang membentuk banyak cakra. Benarkah Kurama bisa kembali bangkit dengan sel cakranya yang tersisa? Kasus membangkitkan seseorang menggunakan sel cakra pernah Sasuke lakukan pada Anko dengan tujuan membangkitkan kembali Orochimaru. Sasuke memanfaatkan segel kutukan Orochimaru pada Anko dan menyatukannya dengan bagian tubuh Kabuto yang memiliki cakra Senjutsu. Karena dengan segel kutukan itulah Orochimaru dapat hidup abadi. Bahkan Edo Tensei saja butuh sel orang yang telah mati tersebut untuk dihidupkan kembali. Apakah dengan metode seperti itu Kurama juga bisa dibangkitkan kembali? Menurut Mimin kemungkinan bisa saja, karena jika kalian tahu cakra Kyuubi masih ada yang memilikinya, yang kita tahu itu adalah Sora. Dalam anime Naruto Shippuden episode 70, Sora juga memiliki cakra Kyuubi, karena memang dulunya ada sedikit cakra Kyuubi disegel ke dalam tubuh Sora. Dan saat ini Sora masih dan berada di negara api. Dengan menggunakan cakra genetik, Kurama mungkin saja bisa dimanfaatkan para ilmuwan hebat saat ini, yaitu Orochimaru dan Amado. Kita tahu Amado adalah seorang ilmuwan yang luar biasa jenius, termasuk juga dengan Orochimaru yang terbiasa dengan eksperimen-eksperimen untuk membangkitkan sesuatu. Apalagi dengan masih ada cakra Kurama yang tersisa pada Sora bisa digunakan untuk membangkitkan Kyuubi lagi. Mimin perkirakan sekitar 40% Kurama bisa hidup kembali dengan sel cakranya yang tersisa. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. 2. Reinkarnasi kembali. Reinkarnasi adalah kelahiran semula di mana seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali ke dalam bentuk kehidupan baru. Soal bereinkarnasi tidaknya Kurama, memang banyak sekali pertanyaan tersebut terdengar di telinga Mimin. Mereka semua mengaitkannya dengan kejadian Isobu, si biju ekor 3. Isobu juga pernah mati bersama Rin setelah terkena Chidori milik Kakashi. Namun setelah kematiannya itu tidak lama, beberapa tahun kemudian Isobu terlihat kembali bangkit di sebuah danau. Oleh karena itulah para fans yakin jika Kurama akan kembali bangkit seperti Isobu. Namun menurut Mimin sepertinya bisa saja Kurama akan bereinkarnasi lagi. Tapi perlu diingat, Isobu bangkit karena cakranya masih tersisa di tubuh Rin yang bisa ia jadikan harapan untuk kembali bangkit. Namun tidak teruntuk Kurama. Kurama memang benar-benar mati dengan kehabisan cakra yang sangat besar yang telah ia gabungkan bersama Naruto, yang pada akhirnya akan benar-benar habis dan lenyap. Selain itu kita melihat kedua anak Naruto masih memiliki kumis, yang artinya genetik Kurama masih tersimpan pada Himawari dan Boruto, yang bisa saja di masa depan identitas genetik ini mereka manfaatkan nantinya. Yang artinya energi dan kekuatan Kurama masih tersimpan pada anak Naruto itu. Dan untuk Naruto, ia sudah tidak memiliki kumis lagi karena cakra Kurama pada dirinya memang benar-benar sudah terkuras habis. Apakah memang gambar chapter tersebut kesalahan atau tidak? Karena kesalahan gambar pada manga Boruto sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu saat Amado memasang bom di leher Shikadai. Yang mana Amado datang ke Konoha dengan tujuan bernegosiasi dan meminta perlindungan dari Konoha dengan menjadikan Shikadai sebagai sandranya. Dan bisa kita lihat kesalahan gambar yang terjadi di mana bom yang berada di leher Shikadai menghilang, yang seharusnya bom tersebut masih ada. Selain itu yang menguatkan kita jika Kurama akan bangkit kembali dari perkataan terakhirnya pada Naruto.
Kurama berkata, tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu. Awalnya Mimin berasumsi jika Kurama mengatakan hingga waktunya nanti jagalah dirimu sebelum pada akhirnya Naruto akan menyusul mati. Namun Mimin curiga dari perkataannya tapi hingga waktunya nanti itu, apakah Kurama mengatakan itu bahwa pada akhirnya nanti ia akan terlahir kembali dan menyuruh Naruto untuk menjaga diri sampai ia akan bertemu Kurama lagi. Dari hal itu kita semua yakin bahwa Kurama nanti akan benar-benar bangkit kembali, entah belum dipastikan kapan hal tersebut akan terjadi. Dan jika memang diharuskan menyimpulkan apakah Kurama bisa berinkarnasi kembali atau tidak dalam bentuk persentase sekitar 70%, yang artinya bisa saja terjadi dan 30%-nya Kurama tidak akan bisa hidup kembali lagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. 3. Dengan para biju. Lenyapnya Kurama dari kehidupan pasti membuat kekuatan ke-9 biju menjadi tak seimbang. Karena saat ini biju hanya berjumlah 8 yang harusnya seimbang ketika berjumlah 9. Belum diketahui apa dampak yang akan dialami para biju ketika Kurama mati. Namun yang pastinya mereka akan merasakan kekurangan kekuatan. Ke-9 biju merupakan bagian-bagian cakra Jubi ekor 10 milik Kaguya. Karena kekuatan Jubi yang begitu besar, Hagoromo pecah menjadi ke-9 cakra agar kekuatan mereka menjadi seimbang yang biasa kita sebut sebagai biju. Dan biju yang memiliki cakra terbesar adalah Kurama dari ke-8 biju lainnya. Namun bagaimana dengan keadaan sekarang Kurama sudah lenyap, pastinya keseimbangan para biju menjadi terganggu. Mimin merasa jika para biju memiliki rencana ataupun jalan agar bisa mengembalikan kembali Kurama dalam kehidupan. 4. Memecah cakra Jubi Iziki. Jubi Iziki merupakan kekuatan terbesar Iziki yang ia sembunyikan di dimensinya yang saat ini dijaga oleh kode. Iziki biasa menyerap cakra Jubi untuk memulihkan kekuatannya. Jubi Iziki dan Jubi milik Kaguya sangat berbeda menurut Amado, dan bisa kita lihat saja dari penampilan fisik Jubi Iziki memang sama. Namun jika kalian lihat lebih jelas gigi Jubi Iziki terlihat seperti gigi manusia pada umumnya, berbeda dengan Jubi milik Kaguya yang tajam-tajam menyerupai monster sebenarnya, dan Jubi Iziki juga terlihat lebih kecil. Banyak para fans bertanya apakah Jubi milik Iziki ini bisa dipecah menjadi ke-9 bagian seperti halnya yang Hagoromo lakukan. Karena kekuatan Jubi yang sangatlah besar, Hagoromo memecah Jubi menjadi cakra yang berjumlah 9 yang jika disatukan kembali maka akan membentuk Jubi ekor 10. Dan Jubi Iziki kemungkinan besar bisa dipecah menjadi bagian-bagian cakra kecil yang bisa saja membentuk ke-9 biju lagi. Dan yang pastinya Kurama akan kembali dalam wujud dan sikap yang baru, tidak seperti dulu lagi. Namun menurut Mimin hal itu mungkin tidak akan pernah terjadi mengingat Jubi milik Iziki akan Kure jaga dan gunakan untuk menjadi dewa baru. Selain itu, jikalau memang Jubi Iziki bisa dipecah kembali, tentu akan ada biju-biju baru yang akan menyamai para biju saat ini yang akan menyebabkan dunia dikuasai oleh para biju. 5. Hagoromo yang menghidupkan kembali Kurama. Ini adalah pertanyaan yang sering sekali para fans tanyakan, yang berarti Hagoromo akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menyeimbangkan kekuatan para biju. Namun perlu diingat, kemungkinannya kecil untuk Hagoromo datang kembali, karena ia terakhir membantu dunia shinobi saat perang dunia shinobi keempat. Setelah itu ia tidak akan datang lagi. Namun jika memang Masashi Kishimoto Sensei menginginkannya, bukan hal yang tidak mungkin jikalau memang hal tersebut sangat dibutuhkan si pembuat anime. Dan itulah cara untuk mengembalikan Kurama kembali hidup menurut para fans yang memiliki pemikiran liar karena benar-benar mengharapkan Kurama kembali ke dalam anime. Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka dengan anime Attack on Titan bisa mengunjungi channel F Official yang telah Mimin sediakan di kolom deskripsi. Dan